Oke guys, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue mau nge-review iPhone yang gue beli dari PS Store. Itu iPhone XS yang gue beli itu sekitar 3 minggu yang lalu ya. Jadi gue mau nge-review pemakaian selama 3 minggu ini. Walaupun nggak gue jadiin daily driver, gue lebih sering pakai nge-game sama ya HP kedua gitulah buat keperluan gue sehari-hari. Jadi si iPhone XS ini dulu gue beli dengan harga 4.700.000 ya. Itu promo gue beli yang warna gold. Mungkin kalau sekarang harganya kisaran 5 jutaan lah ya. Apalagi yang warna gold ini dia biasanya harganya dinaikin sekitar 300 sampai 500 ribu gitu. Gua nggak tahu kenapa. Jadi untuk sampai saat ini sih HP-nya aman ya. Untuk aksesorisnya juga sebenarnya gue nggak bisa bilang aman ya. Tapi karena gue nggak pakai sama sekali. Jadi ini nota pembeliannya kemarin gue udah pernah bikinin video unboxingnya. Jadi kalau kalian mau lihat bisa cek aja videonya di sini. Tinggal diklik aja langsung ditonton aja untuk videonya. Jadi aksesorisnya ini gue masih utuh, masih ada di box. Ini nggak gue pakai semua, kenapa? Karena kadang suka bikin HP lebih panas aja gitu. Tapi gue pernah beli HP di PS Store dan aksesorisnya juga udah pernah gue pakai juga. Gue pernah ngalamin dan itu bisa sih, nggak ada masalah, bisa dipakai. Tapi kalau untuk penggunaan daily, penggunaan jangka waktu lama, gue nggak nyaranin sih buat kalian. Tapi kalau kalian yang nggak masalah dengan hal itu sih, ya udahlah pakai aja. Gue sih prinsipnya kalau bisa beli iPhone mahal ya aksesorisnya seenggaknya bisa yang ori ya. Gitu aja. Kalau untuk unitnya ini sampai saat ini gue pakai dia belum pernah ada jatuh ya. Jadi belum pernah jatuh, belum pernah kena baret ataupun lecet-lecet, nggak ada. Paling ya pemakaian casing biasa gitu sih. Dan ini bodinya secara keseluruhan masih sama pada saat gue beli 3 minggu yang lalu ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. iPhone XS warna gold itu cakep banget sih ya. Dan ini untuk jaringannya gue udah masukin SIM card, gue udah pakai selama 3 minggu, itu aman ya. Lu bisa lihat sendiri di sini. Gue pakai provider XL Live On LTE gue dapetin. Jadi untuk jaringan selulernya sih gue pakai aman. Lu bisa cek sendiri di sini. Gue akan tes juga untuk buka YouTube ya. Jadi kita akan cek untuk jaringan selulernya. Nah, dia masih aman, nggak ada masalah. Untuk jaringan seluler ini aman. Terus untuk wifi juga gua rasa dia tetap bagus sih, masih bisa juga. Ini gua refresh dulu untuk page-nya. Jadi untuk jaringan seluler maupun wifi iPhone PS Store selama 3 minggu ini sih gue rasa aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk layarnya juga dia sampai 3 minggu ini nggak ada shadow, nggak ada kerusakan lainnya di bagian layar, dot pixel ataupun white spot itu nggak ada ya. Kadang kan kita beli iPhone second pemakaian beberapa lama ada juga tuh yang layarnya menguning di bagian pinggirnya gitu ada. Terutama si iPhone 6s ke bawah lah ya, itu sering banget kayak gitu. Tapi kalau unit yang gue pakai ini yang gue dapetin, alhamdulillahnya nggak ada masalah sih di bagian layar. Dan dia putihnya masih pekat, masih bagus, nggak ada kerusakan sama sekali lah. Jadi gue rasa untuk layar sih aman ya. True Tone dan juga Face ID dia juga masih aktif. Ini gue aktifin True Tone-nya, tapi kan gue tipikal orang yang gak senang True Tone, jadi gue rasa nggak perlu lah ya. Dan untuk Face ID-nya di sini udah gue daftarin ya, tinggal kita pakai untuk buka iPhone aja, masukin passcode-nya dulu, dan ya kita langsung coba aja untuk Face ID-nya. Ini sih masih bisa ya, tuh bisa sendiri langsung ke unlock gitu, masih lumayan cepet. Jadi nggak ada masalah selama 3 minggu ini untuk fitur-fitur seperti True Tone sama Face ID-nya, jadi nggak ada masalah. Untuk kamera juga dia masih jernih banget. Ini gue akan coba jepret dusbox dari si iPhone XS Gold. Dia juga bisa silent ya, karena bukan region yang Jepang ataupun Korea. Untuk kamera depan, untuk kamera belakang, terus untuk video dia masih berfungsi dengan baik. Jadi nggak ada masalah sih untuk kameranya gue rasa. Palingan kan kalau iPhone second dari toko tertentu yang sering kalian tanyain kan pasti email ya, emailnya aman nggak, jaringannya aman nggak, dan lu bisa lihat sendiri lah. Untuk jaringan seluler sama wifi-nya dia nggak ada masalah sama sekali. Untuk baterai juga dia masih tetap ada di angka 81% ya. Pada saat gue pertama beli juga segini, jadi nggak ada pengurangan sedikit pun dari baterai health-nya. Seringnya ya gue pakai buat ngegame, gue buat tes game gitu. Ini ada ya 5 game berat yang udah gue download dan gue mainin juga. Secara performa overall sih masih mumpuni banget lah ya. Terlebih kan iPhone XS ini pakai chip A12 ya, itu masih gahar banget menurut gue, walaupun udah ketinggalan 3 generasi dari iPhone terbaru
13 series yang pakai A15 Bionic. Palingan kekurangan yang gue dapetin dari iPhone XS ini dari PS Store, ya sebenarnya nggak harus dari PS Store sih. Hampir rata-rata iPhone XS kelemahannya itu, yaitu bodinya cukup panas kalau dipakai main game. Baterainya juga nggak seawet iPhone yang kita bisa katakan iPhone paling laris, yaitu iPhone XR, iPhone gaming. Itu nggak bisa seawet iPhone XR ya, walaupun bedanya cuma berapa mAh gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa iPhone XS ini, iPhone XS, iPhone X itu bodinya panas banget kalau misalnya dipakai game lebih dari 1 jam ya. Gue udah cobain itu, jadi kurang worth it banget lah kalau misalnya kalian beli iPhone XS untuk keperluan gaming ya. Dimanapun itu tokonya, gue kayaknya kurang menyarankan kalian. Tapi kalau untuk casual user, untuk kebutuhan daily ringan yang bukan heavy user, ini cocok banget sih. Lu pakein casing Nilkin nih, Nilkin favorit gue yang kebuka gitu, naked gitu. Itu kalau dipakein cakep banget itu, tanpa harus ngilangin aksen gold di bagian pinggir-pinggirnya, dan itu keren banget sih. Ketimbang kalian pakai iPhone XR ya, iPhone XR yang bodinya bongsor banget, tapi ya setiap iPhone kan punya keunggulan masing-masing. Dan untuk iPhone XS yang gue beli dari PS Store ini, dia juga udah bisa mirroring ya ke TV, ke monitor, dan juga ke infocus proyektor gitu. Caranya gimana? Yaitu pakai alat yang satu ini, yaitu PX Digital Multimedia Lightning to HDMI Smartphone to TV Converter. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk 3 buah produk ya, yaitu di TV bisa, di monitor bisa, sama di satu lagi di infocus proyektor juga bisa. Produk yang satu ini tuh cocok banget buat kalian yang kerjanya emang di dunia content creator, entah itu live streaming ataupun yang membutuhkan mirroring ke device lain ya, seperti TV, terus monitor, sama yang infocus tadi udah. Dan di sini terdapat 3 buah colokan ya yang kita dapatkan, yaitu ada HDMI, ada USB tipe A, dan juga ada Lightning. Untuk yang HDMI ini dia dicolokin ke TV, monitor ataupun infocus ya. Jadi dicolokinnya ke situ. Terus untuk yang USB tipe A kita colokin ke listrik ya. Jadi ini membutuhkan daya supaya bisa menyuplai si monitor dan juga device iPhone kita. Dan yang terakhir untuk Lightning-nya udah pasti kita colokin ke iPhone kita. Setelah itu tinggal tungguin aja sejenak dan kita langsung pakai aja mirroringnya berjalan dengan lancar. Untuk delaynya dia nggak begitu kerasa ya. Yang namanya mirroring, baik melalui kabel ataupun wireless, dia tetap ada delay ya walaupun sedikit. Jadi ini sekitar 0,5 detik gitulah. Jadi nggak terlalu kerasa banget. Dan lu bisa lihat sendiri hasilnya, ini bagus banget. Dan cocok banget buat kalian para content creator YouTube yang sukanya game ataupun live streaming menggunakan mirroring ke monitor kalian. Jadi kalau kalian membutuhkan produk seperti ini, langsung cek aja linknya di deskripsi video, gue udah cantumin. Jadi untuk iPhone yang gue pakai di PS Store ini secara fungsi, secara fitur dan lain-lainnya sih masih aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk scrolling IG juga dia masih lancar. Yang paling penting dalam pembelian iPhone Inter tuh ya udah pasti tadi emailnya ya, takutnya keblokir. Jadi saran gue sih kalau misalnya kalian mau beli iPhone Inter harus harus siap terima resiko aja sih. Yang namanya iPhone X Inter emailnya keblokir ya wajar, karena kan kalian nggak bayar pajak gitu kan. Kalau misalnya sellernya tanggung jawab dan pengen unlock si emailnya, ya bagus, kalian tinggal komplain aja ke tokonya dan kelar, emailnya bisa dipakai lagi untuk jaringan selulernya. Tapi kalau misalnya enggak ya udah, anggap aja kalian sial aja sih. Jadi gitu sih prinsip gue kalau beli iPhone second dimanapun itu ya, iPhone second X Inter ya. Kalau mau aman ya belinya yang X iBox atau region Indonesia aja gitu. Jadi nggak perlu worry lagi mengenai email dan juga jaringan selulernya. Gue rasa gitu aja ya ulasan singkat lah ya mengenai iPhone XS yang gue beli dari PS Store ini. Overall secara pemakaian gue itu aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Jaringan masih aman. Paling bodinya cukup panas kalau pakai main game. Gue nggak tahu kenapa iPhone X sama XS gitu banget sih. Gue nggak tahu kenapa iPhone X sama iPhone XS sampai segitu panasnya. Tapi ya udahlah ya, emang bukan keperluan untuk gaming banget sih. Ngomongin worth it atau enggak, ya gue rasa harga di sana hampir sama ya kayak toko-toko lain untuk saat ini ya. Di angka 5 sampai 5,5 juta ya. Biasanya kalau di PS Store tuh warna beda, harga pun juga beda. Biasanya kalau iPhone XS yang gold kayak gini, kalau dia pasang 5 juta berarti harga yang goldnya tuh 5,5 juta. Biasanya kayak gitu sih. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone XS di PS Store ya silahkan aja cari unit yang terbaik. Kalau bisa langsung datengin aja ke tokonya. Atau kalau mau beli unit yang gue pegang sekarang, tungguin aja, nanti gue akan kasih. Tungguin dan pantengin aja karena nanti akan gue taruh di toko gue. Tokonya di mana kalian cek aja di deskripsi video. Gue udah cantumin link tokonya. So gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Bye bye.